Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 23, kelas B. Di sini saya tidak sendiri, bersamanya dengan siapa? Perkenalkan, saya Mbak Seno, terkenalnya ya Mbak Seno. Tapi di sini saya cuman dipanggil Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan waktunya buat saya tanya-tanya seputar situs makam Cendolosari. Di sini kan saya mengambil tema pelestarian dan makna sosial dari makam Cendolosari. Saya jelaskan secara singkat sejarah dari situs tersebut. Makam Cendolosari itu sebetulnya dibuat sendiri Pak, atau diyoso oleh beliau, tapi dengan arsiteknya Doro Idris. Doro Idris sekarang sudah meninggal juga, dan beliaunya dimakamkan di Juru Gentong. Sekarang itu dekat Perapatan Hidung Kuning. Itu ke timur sedikit, nanti ada jalan ke selatan, itu antara 50 meter nanti sebelah kanan jalan. Itu arsiteknya dimakamkan. Dan makam Danurjo sendiri ini kenapa kok didirikan di sini atau tidak, itu sebetulnya karena tanah beliau sendiri. Dulu sebelum dibuat itu ada namanya Pesanggrahan Wonosalam. Nah, terus beliau punya inisiatif sendiri karena menjadi beliau itu orang paling kaya lah. Jadi membuat makam saja, membuat makam sendiri, dan pada saat itu dia membuat sendiri dan diarsiteki oleh Doro Idris. Kebetulan di makamnya itu dibuat gumuk, ya, terus sandranya dibakar, dibuat gumuk ataupun gunung kecil. Tanahnya itu dari kanan kiri. Kanan kiri belakang itu semua tanah diambil, dinaikkan, dan ini bangunan itu sudah bangunan modern. Karena apa? Setiap mau naik itu dibuat kayak terasiling itu loh, kayak undak-undakan ataupun apa itu namanya, undak-undakan sosialnya apa ya, terasiling itulah. Itu nanti setiap ini diuruki sampai tingginya sekitar 15 ya, hampir sekitar itu sampai 3. Tapi karena beliaunya kala itu masih dalam pemerintahan Hamengkubuwono yang 7, ataupun beliaunya ya istilahnya dipercayai untuk mengelola pabrik-pabrik yang ada di Yogyakarta, terutama ya Pak ya. Jadi di masa pemerintahan HB7 sendiri itu kan namanya Sunan Hamengkubuwono yang ke-7 itu kata lain adalah Sultan Sugih atau Sultan terkaya, namanya Sultan Sugih. Jadi dikatakan Sultan terkaya karena beliaunya mempunyai pabrik atau industri yang banyak. Kebetulan yang membuka pabrik itu dan jadi dibuat makam sendiri dan di sini, dan itu makam ini cuman untuk makam pribadi atau makam keluarga. Makam ini didirikan sekitar 1903 atau 02 itu dari Pakai Danurjo sendiri, terus punya inisiatif membuat makam. Kalau besok beliau meninggal, semua telah dari beliau dimakamkan di sini. Tapi ternyata punya usut, istri pertama itu tidak mau dimakamkan di sini, atau istri yang kalau pertama itu dimakamkan di mobil. Ya, setelah beliau istri beliau meninggal, beliau yang memperistri anak dari Sultan Hamengkubuwono yang 7, namanya Doro Ayu. Kalau tahu saya itu istilahnya Fitri itu yang dimakamkan di sini. Nah, itu nanti ada juga mitos ya. Itu kan mempunyai peraturan kalau
perempuan kan hatinya di kiri, tapi kalau ini nanti di kanan. Karena kenapa ini memang kita dalam satu kiri disesuaikan, jadi tetap diletakkan kanan karena memang itu istilahnya awunya lebih tinggi, darah birunya lebih kental atau kerajaannya yang berani itu. Jadi kalau lihat itu memang di sebelah yang kanan yang perempuan. Kalau sini kiri, kalau ada ke sini ya kanan. Yang ini termasuk kategori pembuatan awal abad ke-20. Kalau mengikuti kan abad ke-18 akhir akhir. Dari kalau pemerintahan Nabi bilang 1919 sampai 1812. Bagaimana sih Kak kondisi fisik dari makam? Ya sebenarnya kalau kondisi fisik menjadi namanya juga apa, makam pribadi itu masih sistemnya masih dikelola dari pihak keluarga dan yang sewu cuman pembersihan ataupun pemeliharaannya diambil ke BPBD atau Balai Pelestarian Budaya Wilayah Sukoyo. Jadi kalau sekarang kondisinya ya sebetulnya memprihatinkan karena apa? Karena ya tadi masih diambil oleh pihak keluarga. Jadi kita mau mugar ataupun mau istilahnya merehab itu masih hitung-hitung dengan keluarga. Dan keluarga sendiri itu sekarang nggak 1-2 orang, keluarganya itu banyak. Ya, jadi kalau kita minta ke ini, yang sampingnya nggak boleh, ya kayak itu saja. Itu terus yang lainnya boleh silakan, artinya itu nggak boleh. Iya itu tadi, ada pihak-pihak tertentu, istilah keluarga tertentu yang kita memperbolehkan. Kalau yang di atas itu, kalau makamnya nanti boleh dilihat itu. Jadi kalau bangunannya jauh karena gempa 2006 kemarin itu sampai apa ya pecah lagi. Buat suku-suku ada yang angka jadi dia nanti mungkin mas kalau bisa ditayangkan ke media massa kemungkinan dari pihak kami masih mungkinnya itu masuk juga yang mudah diperbaiki ya. Tapi juga ada dari pihak keluarga yang turun memperbaiki, tapi kita kan nggak bisa punya tok itu punya utama. Jadi kalau memang ada surat rujukan ataupun permintaan atau permohonan ke berkala untuk diperbaiki kemungkinan Pak yang tahu mungkin Karena balik itu. iya. Ya, keluarganya ada yang belum ada kesepakatan mungkin bisa mungkin. Makna penting situs ini bagi warga sekitar. Kalau sepertinya sebetulnya tidak ada makna penting, tapi ya kalau kesejarahan ada. Tapi namanya Fatih dan itu ataupun dia tanggal pesan itu kita jangan kita kesenian. Dianya paling mencintai seni. Pertama dia suka yang menjelaskan bagian buik dan juga beliau yang meluangkan rasa ketoprak terus kayak bong itu bisa dilihat ke yang dia kan nggak boleh itu kan dulu kalau wayang tua ketoprak itu kan ya wayang karena itu kan tontonan para raja dan turun atau terang lemah bukan untuk luar untuk masyarakat tidak tapi untuk apa untuk peragama. Jadi setelah beliaunya menciptakan jembara tari langan mondro-moro yang wanoro atau apa itu terus diperkenalkan ke khalayak umum ditambahi dengan adanya sendera tari ketoprak wayang uwon tapi kita tidak
maksudnya yang mempelopori keluarnya ataupun teman-teman yang bisa membuat anak ini. Jadi beliaunya juga istilahnya yang jadi istilah kayak pahlawan kesenian. Bapak sini bukan menjaga. Ya, intinya kalau orang-orang sini tahunya saya itu juru kunci, namanya Hendri. Itu juru kunci makam sini. Jadi saya sering keluar mbak, maksudnya saya selalu kerjanya itu nggak di sini. Nah, sering muter-muter, ada di Botol, sering ke Kiev, ke Sudirman. Di sini itu cuma yang baku kalau sekarang malah masih di. Tantangan apa aja sih yang biasanya dihadapi dalam menjaga dan merawat? Anak TK itu sering sekali ngukul-ngukulin tembok-tembok, batu ya, terus banyak ya namanya anak-anak mau kita apain, anaknya cuma kita peringatkan kalau itu tuh barang berharga nggak bisa dirusak, nggak bisa dikorek. Nah itu yang pertama kalau anak-anak. Ini kalau yang dewasa itu biasanya vandalisme, kadang ada perusahaan besar. Terus kalau ada kita ya nggak berani. Kemarin ada nih dari STM pemerintahan itu kemarin pukul di sini ya sekitar 35 orang itu ngeyer lain menurut beliau belum tambahkan masalah kepramukaan. Doang ini benar kosong kayak gitu istilahnya mbak. Tapi memang kalau ya itu tadi vandalisme mbak, ini vandalisme. Dan kalau yang dewasa atau orang-orang tua itu banyak perhubungan liar kan saya nggak ada yang kemarin tanam, tapi sebetulnya ini dulu memang nggak ada pohonnya. Pohon ini cuma pohon cukulan, kalau aslinya pohonnya itu pendek dulu lah masa itu tidak ada pohon tinggi. Jadi, fungsi kedua itu untuk telur-telur kayak pasti kosong, sauk, buto itu dari sini kan sini atas tau udah pakai corong itu sekitar tahun 1980-an kan ada listrik, belum ada toa, itu cuma ini motor itu kan ada pakai ITKI itu kebol udah ada apa udah kedenger sampai 7 des. Nah, sekarang cewek banyak motor ya ini hilang. Nah, suara itu. Nah, dulu ini kalau ngomong di sini aja di Indonesia itu menyerah karena nggak ada rumah di sini. Ya, karena mulai lama itu sekitar 1998 itu sudah mulai peningkatan pendidikan besar. Bagaimana respon dan keterlibatan masyarakat sekitar terhadap makam tersebut? Adanya terjadi di tangan kiri, yang ini kan termasuk letaknya di wilayah RT berapa. Kadang ada kerja bakti massa yang istilahnya yang pakai kolamnya, bukan itu tanah sekitar jarum makam itu juga sering sekali diadakan kerja bakti. Itu hasil para masyarakat. Jadi kalau lebih jauh lagi di sini juga diawalinya kalau kilang itu mulainya dari sini. Contoh kilang kebudayaan dilakukan sejak tahun-kali. Nah, itu mesti awalnya kalau nggak di sini dari sini. Itu pertama kumpulnya di sini, itu di depannya di lapangan. Mungkin kita kampung istilahnya di bumi atau orang Jawa yang namanya ya mesti desa. Nah dulu kan mesti desa kayak gitu untuk mengerti kebudayaan atau mungkin kebudayaan kuno ataupun dalam simbah libur, yaitu istilahnya kayak rasa syukur telah dikasih rezeki. Ini minta Iya, akhirnya asal mulanya kan
Malamnya sebelum istirahat itu biasanya kalau nggak dimakan terus larinya ke sini, nanti juga tertampung. Pertama muterin dulu 7 kali, terakhir baru tertampung. Istilahnya kayak servis biadabnya masih kental kalau sini kayak gitu. Tapi ya menurut saya itu karena sekarang itu sudah mulai sulit karena juga ada banyak agama yang itu musrik kayak gitu. Tapi sebetulnya ya kalau kita jemaat itu ya enggak namanya peningkatan leluhur atau itu sifatnya budaya. Iya, tapi memang ada sebagian masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang malah justru nguri-nguri, tidak boleh dibuang kan. Mari kita tinggal. Jadi justru setiap RT sekarang tiap tahun itu harus kan setelah meter baru nanti. Nah, wong Limarangi dirayani sebetulnya nggak dikasihkan ke masyarakat, tapi masyarakat itu wis ra sabar udah tinggal raya. Ya mesti ben wong rayane dhewe semua. Ya itu seminar istilahnya budaya ya udah biarnya malah jadi presentasinya budaya kayak gitu. Menurut Bapak nih, manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari pelestarian situs makam Cendekia Sari bagi masyarakat maupun generasi muda? Kalau itu sebenarnya banyak Mbak manfaatnya itu apa? Pertama, anak-anak atau kaum muda bisa mengetahui tinggalan leluhur, ya istilahnya kebudayaan yang belum dilestarikan kayak apa. Terus bisa tahu sejarah, setelah dipelajari ini siapa, dari siapa, kan itu namanya ilmu juga itu namanya ilmu. Nah, lebih jauh lagi nanti kalau bisa ketemu dengan dadanya istilahnya mencari dari anak-anak tapi dari kecil sendiri kan lebih kayak wah gitu loh, apalagi cuma pakai kalau nanti yang datang kan ada yang bertamu perasaan kan bisa ya kalau ukur kita ngomong-ngomong dari sini lebih baik ini kayak itu tahu lama kalau orang-orang tuanya ya banyak sekali kanan kiri itu yang memanfaatkan lahan-lahan kosong. Contohnya kanan kiri ini sekarang nggak digilin, ini sebelah timur aja dikasih kolam istilahnya nanti jalan keluar penghasilan wadah. Terus yang sana banyak pohon-pohon ini pohon jeruk, pohon pisang. Terus yang sebelah sini ditanami terong, istilahnya untuk kepentingan warga ini. Apa saja hal yang perlu dilakukan agar terjaga sampai dunia ini terutama untuk kalayak umum terutama mari kita kunjungi, kita lihat, kita lestarikan. Kalau perlu kita pelihara bersama, istilahnya bukan untuk dirawat bersama itu bukan arti untuk kita datang ke tempatnya, memang ada kita petugas untuk memelihara untuk membersihkan. Jadi cuman bantu saja. Kalau peluang atau diadakan tempat sendiri, kita sudah istilahnya ambilan rasa simpati masyarakat ke situs ini. Jadi situs ini supaya awet, supaya terawat, itu kan kalau tidak ikut partisipasinya masyarakat kan apalagi jauh anak-anak atau pemuda mungkin bisa. Sebetulnya kalau dijadikan destinasi wisata tidak bagus karena memang ini ada ujungnya ke situ ada dan ada budayanya juga. Pertama keduanya juga ada sejarah itu perlu dilestarikan pertama ya untuk awalnya apa ya istilahnya untuk anak untuk peluang bisnis juga. Harapannya nih bagi depannya masyarakat atau pengunjung terkait upaya menjaga situs ini? Kalau saya harapan saya yang satu-satunya itu terutama
silahkan dikunjungi, lihat yang tahu ya. Nanti kalau masalah mau buka atau mau ke atas nanti kan ada yang jaga. Pertama biar masyarakat tahu ini apa, monggo dilihat, dikunjungi, terus ditanyakan sejarah-sejarah. Apa terjadi? Jadi kayak gitu kan lebih beliau atau para pengunjung itu lebih mencintai karena apa? Kenal. Kan ada istilah nggak kenal nggak sayang. Nah, sudah dikenalkan, beliaunya kan juga tahu kayak gitu ya. Ternyata ini bukan tempat jelek, hanya yang biasa, ternyata punya sejarah, punya apa sensasi mistis yang tinggi. Mungkin kalau orang-orang yang menunjukkan banyak sekali yang anak dekat cari kesugihan kepada cek banyak kayak itu, kali banyak yang tidak masalah istilahnya kayak gitu. Iya, kalau dibuat saya ya dilestarikan bareng-bareng, kita cintai bareng-bareng. Inilah peninggalan dari simbah-simbah kita. Kalau kita yang nggak melestarikan siapa lagi? Gitu loh. Istilahnya yo ya sampai lah di lengkap kayak juga ini. Itu kalau saya cuma ya pesan-pesan sama pemuda kita yang itu melestarikan. Mungkin itu aja pertanyaan seputar dari situs. Oke. Terima kasih.